Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Amelia Anggraini. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan membahas tentang sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan. Pertama ada sistem kardiovaskular, yaitu ada struktur jantung. Jantung adalah organ berotot yang berongga dengan 4 ruang dengan ukuran sekitar sebesar kepalan tangan. Jantung terletak dalam rongga dada pada ruang mediastinum. Denyut jantung seringkali dapat dipalpasi pada sela interkostal kelima kira-kira 2 inci atau 5 cm, sebelah kiri dari garis tengah tubuh. Denyut ini yang timbul pada bagian apeks atau puncak jantung dikenal sebagai titik PMI atau the point of maximal impulse atau PMI. Jantung tersusun atas 3 lapis, lapisan tipis pada bagian dalam atau endokardium, lapisan otot atau miokardium, dan lapisan fibrosa atau jaringan ikat pada bagian luar epikardium. Jantung dikelilingi oleh perikardium, lapisan visceral perikardium bagian dalam melekat pada epikardium, sedangkan lapisan parietal bagian luar melekat pada mediastinum. Sejumlah kecil melumasi ruang yang ada di antara kedua lapisan perikardium dan mencegah friksi atau gesekan antara permukaan ketika jantung berdenyut. Jantung terbagi dari arah vertikal oleh septum. Hal ini membentuk ruang atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Ketebalan dinding setiap ruangan berbeda-beda. Lapisan miokardium pada atrium lebih tipis dari ventrikel, dan dinding ventrikel kiri 3 kali lebih tebal dari dinding ventrikel kanan. Ketebalan ventrikel memberikan kekuatan untuk memompa darah ke dalam sirkulasi sistemik. Adapun aliran darah yang melalui jantung. Yang pertama ada atrium kanan, menerima darah vena dari vena cava inferior dan superior dan sinus coronarius. Darah kemudian melewati katup trikuspid ke dalam ventrikel kanan. Pada setiap kontraksi, ventrikel kanan memompa darah melalui katup pulmonal ke dalam arteri pulmonal. Baiklah, pada gambar di atas terdapat beberapa struktur jaringan jantung. Yang pertama ada atrium kanan, katup trikuspid, ventrikel kanan, katup pulmoni, arteri pulmonalis, vena pulmonik, atrium kiri, klip mitral, ventrikel kiri, katup aorta, dan aorta. Selanjutnya, darah mengalir ke atrium kiri dari paru-paru melalui vena pulmonalis, kemudian melalui katup mitral dan masuk ke ventrikel kiri. Ketika jantung berkontraksi, darah didorong keluar melalui katup aorta ke dalam aorta dan kemudian memasuki sirkulasi sistemik bertekanan tinggi. Adapun katup jantung. Keempat katup jantung bekerja melayani jantung untuk menjaga darah mengalir ke arah depan. Daun katup mitral dan trikuspid melekat pada untai tipis dari jaringan ikat yang disebut chordae tendinae. Chordae tendinae tertanam pada musculus papillaris pada ventrikel. Sistem pendukung ini mencegah daun katup mengalami eversi ke atrium selama kontraksi ventrikel. Katup pulmonal dan aorta atau katup semilunar mencegah darah mengalir kembali atau regurgitasi ke dalam ventrikel pada akhir dari setiap kontraksi ventrikel. Selanjutnya ada miokardium, memiliki suplai darah sendiri dikenal dengan istilah sirkulasi koronel. Aliran darah dalam arteri koronel mengalir terutama selama fase diastol. Arteri koronaria kanan dan cabang-cabangnya secara umum menyuplai atrium kanan, ventrikel kanan, dan sebagian dinding posterior dari ventrikel kiri. Arteri koronaria kiri dan cabang-cabangnya
atau left anterior descending artery dan left circumflex artery, menyuplai darah ke atrium kiri dan ventrikel kiri. Pada 90% orang atau nodus AV dan bundle His, bagian dari sistem konduksi jantung, menerima aliran darah dari arteri koronaria kanan. Karena hal ini, maka sumbatan atau obstruksi pada arteri ini seringkali menyebabkan kerusakan yang serius pada konduksi jantung. Percabangan dari vena koronaria paralel dengan arteri koronaria. Sebagian besar darah dari sistem koronaria dikembalikan ke dalam sinus koronaria, yang kemudian mengosongkan isinya ke dalam atrium kanan dekat pintu masuk dari vena cava inferior. Sistem konduksi jantung merupakan jaringan saraf khusus yang bertanggung jawab dalam menghasilkan dan mengantarkan impuls listrik atau potensial aksi. Impuls memulai depolarisasi dan berakibat pada terjadinya kontraksi jantung. Impuls listrik dimulai oleh sinoatrial node yang merupakan pacemaker atau pemacu jantung. Setiap impuls yang dihasilkan oleh SA node berjalan dengan cepat melewati serabut otot atrium melalui jalur internodal dan konduksi sel ke sel. Kontraksi mekanik dari atrium mengikuti depolarisasi dari sel. Impuls listrik berjalan dari atrium ke nodus AV. Eksitasi kemudian berpindah melalui bandel HIS dan cabang bandel kanan dan kiri. Cabang bandel kiri mempunyai dua vasikel atau cabang bandel, yakni anterior dan posterior. Potensial aksi menyebar secara luas melalui dinding ventrikel melalui serabut Purkinje. Sistem konduksi ventrikel yang efisien ini mengantarkan impuls dalam 0,12 detik. Hal ini memicu kontraksi ventrikel yang seragam. Siklus jantung bermula dari depolarisasi nodus SH. Puncaknya adalah ejeksi atau terpompanya darah ke dalam sirkulasi pulmonal dan sistematik. Hal ini kemudian berakhir dengan repolarisasi ketika sel serabut, kontraktil, dan sel jalur konduksi kembali ke dalam polarisasi istirahat. Sel otot jantung memiliki mekanisme kompensasi yang membuatnya tidak berespon terhadap refraksi yang merangsang ulang selama potensial aksi. Selama sistol terdapat periode refraktori absolut yang menyebabkan otot jantung tidak berespon terhadap stimulus apapun. Setelah periode ini, otot jantung berangsur-angsur pulih eksitabilitasnya dan periode refraktori relatif terjadi pada awal diastol. Selanjutnya ada elektrokardiogram. Aktivitas elektrik jantung dapat dideteksi pada permukaan tubuh dan direkam pada alat elektrokardiogram. Huruf P, QRS, T, dan U digunakan untuk mengidentifikasi bentuk gelombang terpisah. Selanjutnya ada sistem mekanik jantung. Depolarisasi memicu aktivitas mekanik jantung. Sistol, kontraksi miokardium, menyebabkan darah terdorong dari luar jantung. Relaksasi dari otot jantung, diastol, memungkinkan pengisian ruang jantung. Cardiac output atau CO adalah ukuran efisiensi mekanik. CO adalah sejumlah darah yang dipompa oleh setiap ventrikel dalam 1 menit. CO dihitung dengan mengalihkan jumlah darah yang dikeluarkan oleh ventrikel pada setiap denyut jantung dengan denyut jantung setiap menit. Pada dewasa normal, dalam keadaan istirahat, CO dipertahankan dalam rentang 4-8 liter per menit. Cardiac index adalah CO dibagi indeks massa tubuh atau IMT. CI normal adalah 2,8-4,2 liter per menit per meter atau L per menit per M persegi. Selanjutnya kita masuk ke sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen O2, pengeluaran karbon dioksida CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan
Untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dan seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar adalah pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam, pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, respirasi dada, yaitu otot antara tulang rusuk keluar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua ada respirasi perut. Yang pertama, otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Selanjutnya, diafragma datar dan volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat-alat pernapasan terbagi menjadi 6. Yang pertama, cavum nasalis atau rongga hidung. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Yang keempat ada trakea, yaitu batang tenggorokan. Yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Yang keenam ada pulmo atau paru-paru. Cavum nasalis, yaitu hidung adalah organ indera penciuman. Ujung saraf yang mendekati penciuman berada di atap atau langit-langit hidung di area lempeng cribriformis, tulang ethmoid, dan konka superior. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Dalam selaput lendir terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan conae. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut coanae. Ujung saraf ini distimulasi oleh bau di udara. Impuls saraf diantara oleh saraf olfaktorius ke otak di mana sensasi bau dipersepsikan. Fungsi hidung terbagi menjadi beberapa, yaitu sebagai saluran udara pernapasan, penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, penghangat udara pernapasan oleh mukosa, penghangat udara pernapasan membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tenggorokan sampai persambungan dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Faring memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tenggorokan hingga vertebra cervicalis ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya sehingga hampir bebas debu bersuhu mendekati suhu tubuh. Fungsi faring yaitu sebagai penghangat dan pelembab. Dengan cara yang sama seperti hidung, udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Fungsi suara bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dan laring. Faring atau bersama sinus membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Fungsi pengecap. Terdapat ujung saraf olfaktorius
dari indera pengecap di epitelium oral dan bagian faringeal. Fungsi pendengaran, saluran auditori atau pendengaran, memanjang dari nasofaring pada tiap telinga tengah. Fungsi perlindungan, jaringan limfatik, faring dan tonsil. Laring menghasilkan antibodi dalam berespon terhadap antigen misal mikroba. Selanjutnya ada laring. Di bagian laring terdapat beberapa organ, yaitu epiglotis, yaitu katup tulang rawan untuk menutup laring sewaktu orang menelan. Pada saat bernapas, epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan, epiglotis tertutup, menutup laring. Jika bernafas melalui mulut, udara yang masuk ke paru-paru tak dapat disaring, dilembabkan, atau dihangatkan. Pita suara, terdapat 2 pita suara yang dapat ditenggangkan dan dikendurkan sehingga lebar sela-sela antara pita-pita tersebut berubah sewaktu bernafas dan berbicara. Selama pernapasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Laring, organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan, tiroid, dan krikoid. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Ada 2 lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipat vestibular dan pita suara atau lipat suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Selanjutnya ada trakea. Tersusun atas 16 atau 20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapis jaringan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang menghubungkan kartilago. Lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pita otot polos yang membungkus trakea dalam susunan heliks. Ada sebagian jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan limfe serta saraf otonom. Lapisan dalam terdiri atas epitelium kolumnar, penyekresi mukus. Selanjutnya ada fungsi trakea. Fungsi trakea yang pertama ada mengirim udara ke paru-paru, yang kedua ada menyaring benda asing, yang ketiga ada membantu fungsi sistem pencernaan, yang keempat ada membantu batuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Struktur mendasar dari paru-paru adalah percabangan bronkial yang selanjutnya secara berurutan adalah bronki, bronkiolus, bronkiolus terminalis, bronkiolus respiratorik, ductus alveolar, dan alveoli. Adapun fungsi dari bronkus, yang pertama ada memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru. Yang ketiga, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Selanjutnya ada bronkiolus. Cabang ke-12 sampai ke-15 bronkus tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar, epitel kuboid bersilia, dan sel bronkiolar tanpa silia. Lamina propria tidak mengandung sel goblet. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis.
Bronkiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung dengan trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 375 sampai 600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru kiri 325 sampai 550 gram. Setiap paru-paru terbagi lagi ke beberapa bagian yang disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan di bagian atas terdapat lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medius, dan yang paling bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian, atas dan bawah, sehingga hanya memiliki lobus superior dan inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut visura. Selanjutnya ada alveoli. Kantong berdinding sangat tipis pada bronchioli terminalis. Jumlahnya 200 sampai 500 juta. Bentuknya bulat poligonal. Sel epitel terdiri dari yang pertama sel alveolar gepeng atau sel alveolar tipe 1. Jumlahnya hanya 10%, menempati 95% alveolar paru. Yang kedua ada sel alveolar besar atau sel alveolar tipe 2. Jumlahnya 12%, menempati 5% alveolar. Selanjutnya ada fungsi alveoli. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalir karbon dioksida menuju alveoli untuk mengembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Selanjutnya ada pleura. Membran serosa pembungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung serat elastin, fibrolas, dan kolagen. Yang melekat pada paru disebut pleura visceral, yang melekat pada dinding toraks disebut pleura parietal. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Ciri khas mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfe. Saraf adalah cabang N, phrenicus dan N interkostal. Adapun fungsi pleura. Fungsi pleura yang pertama membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan. Yang kedua, sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Yang ketiga, ada fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif torak ke dalam paru-paru. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.